lebih dari 20 sampai 25 travel berizin resmi di Indonesia yang sudah berkiprah 15 sampai 20 tahun beli sama kami. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, seiring berjalannya waktu ya, kami menangani beberapa kasus ya, perjalanan ibadah umroh khususnya di Indonesia ya, kami membuatkan sebuah program umroh penyelamatan jamaah yang terbengkalai. Ya, diketahui tahun 2018 ada banyak saudara muslim kita, saudara mukmin kita yang mengalami sebuah musibah, yang ditipu sama travel sehingga tidak bisa diberangkatkan. Akhirnya kami berupaya untuk membantu dan mensupport. Atas izin Allah Subhanahu wa taala kita berangkatkan ribuan jamaah dengan harga yang sangat fantastis pada saat itu. Hotelnya bintang 5, pesawatnya direct Saudi Airways pada saat itu, dan atas izin Allah Subhanahu wa taala karena kebaikan itu wasilahnya maka Tanur Mutmainnah berkembang. Ya, pada saat itu kami langsung diminta oleh beberapa kepala cabang, ya, calon kepala cabang, sehingga kami langsung secara instan punya cabang sampai 30 di seluruh Indonesia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit sejarah tentang Tanur Mutmainnah ya, bahwa di awal kami belum punya izin, lalu kami beri izin dengan nama PT Media Amanah Internasional. Karena apa? Karena waktu itu izin dari Kemenak moratorium atau ditutup. Yang kedua, akhirnya atas seiring berjalan kami beli lagi satu perusahaan namanya Hamsa Mandiri Internasional dengan nomor izin U425 sekarang ya. Dan atas izin Allah Subhanahu wa taala saat ini Tanur Mutmainnah sudah mengantongi izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dengan nomor izin U37 tahun 2021. Jadi perusahaan kami punya dua perusahaan sekarang. Yang pertama Tanur Mutmainnah, ya, perusahaan operasionalnya adalah Hamsa Mandiri Internasional. Keduanya sudah punya izin. Tanur izinnya U37, Hamsa izinnya U425. Jadi kedua perusahaan kami sudah provider. Ya, kami bekerja sama dengan syarikah atau muassasah, yaitu perusahaan yang ditunjuk oleh Wazaratul Haji wal Umrah, oleh Kementerian Haji dan Umrah di Saudi Arabia untuk dapat mengoperasionalkan dan mengeluarkan visa untuk seluruh jamaah umroh dari seluruh dunia. Kami bekerja sama dengan dua perusahaan besar di Saudi Arabia. Yang pertama namanya Duratul Munawwarah, yang kedua namanya Al-Masar Al-Bunduk. Dan seluruh tim kami di Saudi Arabia, alhamdulillah mereka adalah orang-orang yang berkompeten serta berpengalaman lebih dari 15 tahun mengawal pekerjaan haji dan umroh, dan rata-rata mereka adalah lulusan Saudi Arabia. Ada yang LC, S1, ada yang S2, ada yang S3, dan semua lulusan dari Saudi Arabia. Ada yang dari Jamiah Islami, ada yang dari Ma'had Haram Masjidil Haram, ada yang juga dari Ma'had Haram Masjid Nabawi, ada juga yang lulusan dari Ummul Qura. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, hingga saat detik ini Tanur Mutmainnah sudah tersebar di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke kami memiliki 7.000 agent. 7.000 agent dan 273 calon kepala cabang yang insya Allah nanti pada saat umroh dibuka kita akan melantik ya, calon-calon kepala cabang tersebut. Next. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu itu dilihat dari tujuannya, visinya. Di mana visi perusahaan kami? Apa sih tujuannya dari perusahaan kami? Kami memiliki sebuah visi yang sangat mulia, di mana visi kami ingin memudahkan kaum muslimin Indonesia seluruhnya agar dapat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengunjungi dua kota suci, dapat melaksanakan perjalanan ibadah umroh dan haji. Dan bukan hanya sekedar itu, kami pengen siapapun yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada nabinya yaitu Nabi Rasulullah Muhammad SAW, aware terhadap ibadah umroh. Ya. Perlu diketahui, kita rakyat Indonesia, kita ini memiliki sebuah kebanggaan, Bapak Ibu. Kebanggaan yang luar biasa, rekor yang luar biasa, yang tidak bisa ditandingi oleh negara manapun yang ada di dunia ini. Indonesia adalah satu-satunya negara berbasiskan Islam terbesar di dunia. Bukan Saudi Arabia, bukan Libanon,
bukan Mesir, bukan Turki, tapi Indonesia. Ya. Jadi teringat dari Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau kana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Jikalau penduduk negeri ini amanu, beriman pada Allah Subhanahu wa taala, wattaqau, dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Niscaya Allah akan bukakan pintu rahmat dari segala penjuru arah, dari langit, dari bumi, dari segalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada sebuah pertanyaan yang seharusnya menjadi negara terkaya di dunia adalah, jawabannya apa Bapak Ibu? Negara yang tak boleh satupun ada orang miskinnya harusnya. Tapi apakah Indonesia seperti itu? Kenapa? Salah Allah apa salah orang Indonesia nih? Nggak ada yang salah katanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Next, ada sebuah data statistik ya. Data statistik ini kami dapat dari Waziratul Hajj wal Umrah tahun 2018, bahwa ada 1 juta warga negara Indonesia yang terpanggil hatinya untuk melaksanakan ibadah umroh per musim atau per tahun. Berapa? 1 juta ya. 1 juta penduduk muslim Indonesia melaksanakan ibadah umroh. Perlu diketahui, angka 1 juta ini bukan angka kebanggaan. Berarti baru 1 juta orang yang merasa terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena umroh itu panggilan, haji itu panggilan Bapak Ibu ya. Kapan dipanggilnya? Saat Allah memberikan sebuah hidayah keilmuan kepada hati-hati mereka, sehingga mereka terpanggil untuk melaksanakan ibadah itu. Sisanya masih berapa banyak lagi warga muslimin yang merasa belum terpanggil, belum aware, belum butuh, belum mampu untuk melaksanakan haji dan umroh. Kurang lebih ada 219 juta jiwa. Artinya baru 0,4% yang mewakili keislaman, keimanan, ketakwaan orang Indonesia yang katanya basis Islam terbesar di dunia. Bayangkan, masih ada 219 juta orang yang belum terpanggil hatinya, belum aware dirinya, belum butuh terhadap ibadah haji dan umroh. Ya, untuk itu mudah-mudahan tujuan dari perusahaan kami adalah membuat aware. Jadi orang tuh jadi butuh, jadi sadar bahwa umroh, haji adalah sebuah ibadah yang Allah tumpah-ruahkan kebaikan, yang pada saat orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanannya, al-iman tasdiqu bil qalbi wa ta'budu bil lisan wa 'amalu bil arkan. Keimanan yang dibenarkan dalam hati, keimanan yang dikatakan oleh lisan, keimanan yang diimplementasikan oleh anggota tubuh. Maka demi Allah, apapun yang terjadi, ya, hatta dia nggak punya tangan, nggak punya kaki, nggak bisa lihat, merangkak pun pasti dia akan lakukan, laksanakan ibadah umroh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Demi Allah, apapun yang ada di langit, apapun yang ada di bumi, semua bertasbih pada Allah Azza wa Jalla. Artinya apa? Tidak ada satu makhluk Allah yang bergerak tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kumpul, pada hari ini kita bisa pakai pakaian, pada hari ini kita masih bisa bernapas, melangkah, berkumpul bersama-sama karena Allah muliakan kita. Karena Allah mau hambanya ini pada hari ini mendengar sebuah risalah, di mana risalah ini akan membuka hati kita dan Allah akan menurunkan janji-janji baiknya kepada hamba yang taat, kepada hamba yang takwa, kepada hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku yang paling cerdas adalah umatku yang senantiasa mempersiapkan bekalnya ketika kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Dan demi Allah, kullu nafsin dha'iqatul, setiap yang bernyawa pasti mati Bapak Ibu ya. Kita ini hidup di dunia itu cuma nunggu mati. Cuma nunggu mati. Dan demi Allah, tidak ada sehebat apapun makhluk, kalau
akan mati, tahu kapan dirinya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidup kita itu cuma satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan hidup kita itu ya cuma untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat bilang apa? Hayatuna kulluha ibadah. Hidupku segalanya, seluruhnya ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal musta'anin kiramullah, para pendengar yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umroh, haji adalah sebuah ibadah kebanggaan di Indonesia. Yang saya lihat tidak kental lagi masalah fondasi spiritualnya. Karena apa? Perlu diketahui, cuma Indonesia, mohon maaf ketika saya bicarakan ini adalah sebuah realitas ya, dan ada alasannya, ada hujahnya. Cuma Indonesia satu-satunya negara Islam yang warga muslimnya berangkat haji, pulangnya dilabelin dengan Pak Haji. Haji, umroh, saum, sholat, zakat, sedekah, itu nama-nama ibadah Bapak Ibu ya. Dan cuma di Indonesia yang melabelin ya, ketika ada seseorang melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji, pulang wajib fardu ain dipanggil Pak Haji, dan marah enggak dipanggil Pak Haji. Benar nggak? Cuma di Indonesia yang melaksanakan umroh, haji, yang berangkat satu orang, yang nganterin 3 bis. Cuma di Indonesia yang berangkat umroh dan haji, yang pulang umroh minta sertifikat umroh, minta sertifikat haji, ditaruh, dipajang di ruang tamu. Benar nggak? Benar. Apa ini masalahnya? Demi Allah, Nabi kita Nabi Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Inna ahwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Qala wa masyirkul asghar qala ar-rijal. Bahwa Nabi kita ya, Rasulullah SAW paling takut umatnya terjangkit syirik kecil. Syirik itu artinya menduakan Allah Bapak Ibu. Walaupun kecil syirik. Lalu sahabat bertanya, qala wa masyirkul asghar ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan syirik kecil wahai Rasulullah? Qala ar-riya'u, yaitu adalah riya, pekerjaan ibadah yang misalnya kita mengatakan demi Allah, saya umroh, saya haji, saya sedekah, saya zakat, saya sholat, saya baca Quran untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang namanya iblis, syaitan, tidak pernah ikhlas ridho kepada anak cucu Adam ya, umat Muhammad SAW, ketika kita ditempatkan di sebuah tempat, di sebuah waktu yang dapat menguntungkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan untuk kesuksesan kehidupan akhiratnya, maka banyaklah tipu daya syaitan. Senang dipuji sama orang lain, bangga dilihat sama orang lain. Ini yang ngeri. Betapa banyak orang yang diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala nggak tahu apa-apa tentang haji, nggak tahu apa-apa tentang umroh, nggak punya tujuan, hanya ada kebanggaan di dalam hati, di dalam pikiran, kena tipu daya syaitan, akhirnya nggak ada apa-apa Bapak Ibu. Langsung kita lihat dulu. Kedua, tepuk itu bahaya ya, gara-gara ditepuk nyamuk mati. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, umroh, haji is the calling of the creator, panggilan dari Allah Azza wa Jalla Sang Maha Pencipta ya. Kenapa panggilan? Pada saat kita melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji, di mikot kita akan mengucapkan niat. Niatnya apa? Labbaik Allahumma umrotan. Kalau haji, labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma, aku memenuhi panggilan duhai Allah umrotan, untuk melaksanakan ibadah umroh. Kalau haji, hajjan ya. Ada sebuah kebaikan, ada sebuah fadilah yang sangat luar biasa yang kita tidak bisa temukan di ibadah manapun ya. Pertanyaannya, umroh itu dilaksanakan berapa lama? Yang tahu angkat tangannya.
Ada yang bisa selain 9 dan 10 hari? 2 jam nyontek. Umroh itu bukan 10 hari, bukan 9 hari, bukan 12 hari. Kalau 12 hari, kasihan umat Muhammad SAW. Dia tahu waktu 10 hari, ekor kakinya bu. Ya, umroh itu kurang lebih 2 jam. Ya, 2 jam maksimal. Kalau Masjidil Haram lagi rame itu 4 jam, nggak pernah 5 jam. Ya, apalagi sekarang masa pandemi agak sepi, kurang lebih 2 jam, 1 jam setengah sudah selesai. Ada sebuah janji besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini harusnya dijadikan sebuah motivasi besar pada saat ingin melaksanakan ibadah umroh. Motivasinya bukan ditonton sama tetangga, bukan bikin bingkai yang bisa dipajang di ruang tamu. Ya, ada dalilnya. Sebagaimana Nabi kita, ulama kita terbaik, yaitu Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan sebuah pesan ini dalam sebuah hadis yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajju mabrur laisa lahu jazaa'u ila al-jannah. Al-umratu ila al-umrati, dari umroh ke umroh, kafaratun lima bainahuma, ada sebuah janji besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu penghapus dosa di antara keduanya. Wal hajju mabrur laisa lahu jazaa'u ilal jannah, dan mereka yang melaksanakan haji yang mabrur, yang niatnya hanya semata-mata pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada tempat kembali yang diberikan, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali surga. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa merupakan sebuah komponen penentu kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Saking pentingnya namanya dosa, setiap penciptaan umat manusia itu selalu diberikan, dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah makhluk yang kerjaannya dari kita lahir sampai kita meninggal dunia catat yang namanya dosa. Dosa ini tidak ada yang terlewat, Bapak Ibu. Dan di sini pekerjaan yang cuma 2 jam, 4 jam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam dalil lain dijelaskan bahwa orang yang selepas melaksanakan ibadah haji dan umroh, maka dirinya seperti bayi yang baru lahir. Siapa yang mau dosanya seluruhnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, angkat tangannya. Mudah-mudahan yang hadir di ruangan ini bisa pergi umroh dan pulang umroh, semua dosanya dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Kedua, ya, ada janji besar juga yang luar biasa. Ya, umroh itu kalau orang Islam bilang pesugihan, Bapak Ibu. Pesugihan orang Islam apa? Ya umroh dan sedekah. 2 yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalilnya mana? Ini. Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wal dzunub. Ya, ikutilah oleh kalian haji dan umrah. Ya, karena keduanya dapat menghapuskan dosa-dosa dan kefakiran hidup. Lawan kata fakir apa, Bapak Ibu? Kaya. Artinya parameter, ya, sukses atau tidaknya orang umroh itu mudah. Bagaimana cara lihatnya? Bagaimana cara nilainya? Ketika orang ini pulang umroh, Allah berikan keberkahan, kekayaan yang luar biasa. Dan yang janji ini bukannya raja dunia, tapi yang janji adalah Allah Azza wa Jalla. Orang yang melaksanakan ibadah umroh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, haram hidupnya dari kefakiran, haram hidupnya dari kesusahan. Dan ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap jadi orang kaya berkah? Mau jadi orang kaya berkah? Mana jawabannya mau. Ini malaikat angkatin gue males kayaknya. Siap jadi yang kaya berkah? Siap ibadah karena Allah? Siap dihapus seluruh dosa dari Allah? Hadir. Semangat dong. Kamu Allah, kamu Rasulullah. Sekali lagi, kita hidup di dunia, tujuan kita cuma satu, Bapak Ibu. Nunggu mati, nunggu dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadikanlah waktu-waktu, momen-momen, ya, untuk kita lebih dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kita fokus. Apa
apalagi tempat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh doa-doa kita, apalagi ini Jumat sore ya. Jumat sore itu semua doa-doa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dilanjutkan. Ini alasan untuk ibu-ibu ya. Kenapa ibu-ibu harus pergi umroh? Ini dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qultu ya Rasulullah ala lisani jihadun. Ditanya Rasulullah oleh sahabat, wahai Rasulullah, untuk wanita wajib nggak berjihad? Qala, Rasulullah menjawab dan bersabda, na'am, iya, wanita wajib berjihad. Alaihina jihadun, bagi mereka berjihad, la qitala fihi, tapi tidak ada peperangan di dalamnya, tidak ada pembunuhan di dalamnya, tidak takut untuk kehilangan orang-orang yang dicintai di dalamnya, tidak takut kehilangan harta yang banyak di dalamnya. Al-hajju wal umrah, yaitu melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, Allah setarakan ibadah kita dengan berjihad. Pernah nggak baca sejarah ya? Lihat para sahabat dengan keimanan dan ketakwaan sahabat ketika dibunyikan genderang perang untuk berjihad oleh Rasulullah SAW, ada nggak sahabat ngumpet? Ada nggak? Ada nggak sahabat yang bilang, ah Rasulullah, saya di rumah aja yang nggak berperang? Ada nggak? Ada nggak? Kenapa nggak ada? Karena sahabat tahu wa'ad dari Allah Subhanahu wa taala, janji baik apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala seseorang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tahu orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala maka akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, amal yang luar biasa. Ya. Masuk surga tanpa hisab. Kalau meninggal dunia mati syahid, jasadnya tidak akan punah. Lalu kelak nanti di yaumil akhir bisa masuk surga, bukan hanya dirinya, tapi dirinya bisa bawa 70 keluarganya bareng dia masuk surga. Anaknya, cucunya, cicitnya, suaminya, istrinya, ya, kakaknya, adiknya, orang tuanya bisa diajak sama-sama masuk surga. Dan ini juga didapati untuk ibu-ibu yang umroh karena Allah Subhanahu wa taala. Pahala jihad, Bu. Pahala di mana pahala ini nggak pernah ditolak sama sahabat, ya. Maka ibu-ibu mau nggak masuk surga sama suami? Masuk surga sama anak? Masuk surga sama cucu? Umroh bagi ibu-ibu wajib, tuh, ya. Dilanjutkan, mudah-mudahan yang hadir bukan ibu-ibu saja, tapi bapak-bapak di ruangan ini Allah muliakan, Allah berkahkan, Allah panjangkan umurnya, Allah mampukan nanti bisa pergi umroh secepatnya, pulang umroh jadi orang-orang yang mendapati pahala jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Telah di yaumil akhir kita bukan hanya dikumpulkan sekarang, tapi insya Allah kita dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla di tempat Allah yang terbaik, yaitu di surga Allah Azza wa Jalla bersama seluruh keluarga kita. Amin. Masih nggak semangat? 1, 2, 3. Oke. Yang terakhir, ya. Yang terakhir bahwa ada sebuah janji besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita melaksanakan ibadah umroh, kita maka nanti melaksanakan ibadah sholat. Rasulullah SAW bersabda, as-salatu fi masjidi afdalu min alfi salatin fi masjidihi illa masjidil haram, wa salatu fil masjidil haram afdalu min alfi salatin fi masjidihi. Yang artinya kalau sholat di masjid itu kata Rasulullah pahalanya 1000 kali lipat. Sholat di masjidil haram pahalanya 100.000 kali lipat. Sholat ini penting nggak buat kita? Ada sebuah dalil yang berbunyi awalul hisabu yaumil qiyamah as-shalah. Idza sarfa sayyi'u 'amalihi wa idza basara sayyi'u 'amalihi. Ya, awal yang pertama kali yuhasabu akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla yaumil qiyamah, di hari kiamat, as-shalah, salat kita. Idza sarfa sayyi'u 'amalihi, apabila beres sama kita salat kita maka beres semuanya. Wa idza basara sayyi'u 'amalihi, apabila nggak beres semuanya. Kita ketika dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa pergi umrah, kita sholat, dan saya tidak pernah melihat orang yang pergi umrah sholat fardu ain ya itu sendirian Bapak Ibu. Kita akan sholat di Masjidil Haram. Satu kali sholat kita dihadiahi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kita melaksanakan ibadah 100.000 kali sholat. Bayangkan 100.000 kali sholat itu bisa kita gapai ketika kita diberi
nanti kelak di yaumil akhir harta kita, pangkat kita, jabatan kita, apapun yang kita cintai di dunia gak akan bisa nolongin kita pada itu. Amal selama di dunia yang bisa selamatkan kita kelak di yaumil akhir. Dan ini ada sebuah akselerasi yang Allah berikan kepada kaum muslimin, hambanya Allah, ya. Dan bayangkan Bapak Ibu, ada sebuah kaidah yang lain. Sab'ata wa 20 darajah. Kita laksanakan secara berjamaah, Allah tingkatkan lagi 27 derajat. Satu hari sholat kita di Masjidil Haram, Allah berikan pahala sholat di sisi Allah kurang lebih 7.371 tahun bersama. Di Indonesia, sehusu apapun sholat kita, munfarid pahalanya 1, berjamaah 27. Sampai kaki patah, bengkak-bengkak, berdarah-berdarah, tetap aja. Makanya saya bilang di awal, orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, tujuan hidupnya adalah akhirat. Saldo yang ada di otaknya adalah saldo amal, karena dia percaya qul rabbi Allah. Dia mengatakan bahwa Tuhan itu Allah, ya, Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rizki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mengatur, seluruhnya Allah. Maka mustaqim, orang ini pasti istiqomah untuk terus beribadah, untuk terus mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dan demi Allah Bapak Ibu, ya, orang ketika beriman pada Allah, sekali lagi saya bilang, nggak punya mata, nggak punya kaki, nggak punya tangan, dia pasti akan merangkak untuk menuju perjalanan ibadah haji dan umroh untuk menggapai apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Next, kenapa sih orang masih menunda umroh? Orang masih menunda umroh bilangnya saya masih muda, saya lagi sibuk, saya nggak punya uang. Benar nggak Bu? Banyak nggak yang seperti itu? Dan sekali lagi sekarang ditambah lagi dengan adanya pandemi, nantilah masih pandemi. Pandemi adalah sebuah jawaban tambahan alasan orang-orang untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ya, mudah-mudahan dengan adanya program kita akan memberikan sebuah solusi agar siapapun mereka yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala tidak punya alasan lagi bahwa umroh itu adalah sebuah ibadah yang ada kemudahan di dalamnya serta ada keberkahan yang harus kita dapai. Next, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan kami punya program namanya Easy Umroh. Easy artinya mudah, umroh artinya umroh. Program Easy Umroh ada sebuah program di mana program ini sudah dihak ciptakan. Ada karya ciptanya, nomor karya cipta 00205029. Artinya ini real ciptaan dari Tanur Mutmainnah. Programnya seperti apa sih? Programnya adalah sebuah program di mana perusahaan memberikan keuntungan terbesar untuk jamaah. Ya. Kami hadir untuk memberikan solusi. Kami tahu muslimin Indonesia banyak yang kecewa dengan travel umroh, banyak yang takut dengan travel umroh karena banyak yang ditipu. Maka di program ini kami memberikan solusi, bukan hanya menghilangkan rasa takut, tapi memberikan solusi. Mereka siapapun yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala memiliki hak yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dapat dimuliakan untuk bisa pergi umroh. Caranya bagaimana? Di sini ada dua cara. Yang pertama, umroh cash, ya. Kita akan pangkas harga umroh semurah-murahnya dengan paket yang wajar. Bagaimana program ini berjalan? Ketika Bapak Ibu takut, ya, takut ntar saya bayar kayak travel itu lagi, nggak berangkat. Ya. Yang takut, ya, bayarnya nggak usah di Indonesia, bayarnya ketika sudah di Saudi Arabia. Itu program kami satu. Yang kedua, program kami adalah umroh pembiayaan. Ya. Pembiayaan artinya umroh yang dibiayai oleh lembaga pembiayaan. Ada non-bank, ada perbankan. Tapi ada sebuah pertanyaan dari benak Bapak Ibu pasti. Boleh nggak sih? Boleh nggak sih umroh dengan pembiayaan? Boleh nggak sih umroh utang? Benar nggak Bu? Ya. Pertanyaannya boleh nggak sih umroh utang? Jadi begini, program kita adalah sebuah program yang memiliki sebuah payung hukum. Payung hukumnya apa? Majelis Ulama Indonesia, yang pertama. Yang kedua, program ini diawasi juga oleh Dewan Syariah Nasional. Yang ketiga, diawasi juga oleh
Allah haramkan riba, ya. Pertanyaannya gini, ya, apa sih yang dimaksud riba? Ya, saya nggak mau ngobrol utang, nanti riba, ibadah kok pakai riba. Nah, kita harus tahu dulu apa definisi riba, apa contoh riba. Ketika ada seseorang, contoh ibunya, Bu, ibu mau umroh, atau Bu, ibunya mau umroh, lalu ibunya pinjem ke ibu sebelahnya, ya. Bu, saya pinjem berapa? 50 juta rupiah. Buat apa? Buat umroh. Kata ibu yang di sebelahnya bilang, oke, saya pinjemin 50 juta rupiah, balikin 60 juta rupiah, bayar per bulan 10 juta rupiah, 6 bulan lunas. Halal atau haram? Haram. Kenapa haram? Ketika uang ditukar dengan uang ada nilai tambah, itu riba namanya, ya. Terus yang halal bagaimana? Yang halal namanya ijarah, ya, yaitu akad yang akan kita jalankan. Ijarah artinya akad sewa menyewa atau akad jual beli jasa. Nah, contohnya gini, ketika saya beli ini harganya 20.000 rupiah, lalu saya jual ke ibu 30.000 rupiah, ibunya bayar sebulan 10.000 rupiah, 3 bulan lunas. Halal haram, Bu? Halal haram? Kenapa halal? Karena jual beli, ya, karena jual beli. Begitu juga yang kita lakukan di akad ini, akadnya ijarah, dan ini adalah sebuah akad yang sangat mendekati gaya dagangnya Rasulullah SAW, yaitu di mana pihak pembiayaan, ya, itu menginformasikan berapa harga modalnya. Pihak pembiayaan beli paket travel umroh, ya, paket perjalanan ibadah umroh ke travel 25 juta rupiah contohnya, dijual lagi ke jamaah 30 juta rupiah, sebulan bayar 1 juta rupiah, ya, 30 bulan lunas. Halal haram? Halal. Dan yang harus kita ketahui, umroh, haji itu nggak bayar, Bapak Ibu, ya, nggak bayar, ya, gratis. Rata-rata ibadah itu nggak bayar, yang bayar cuma beberapa ibadah aja. Sedekah bayar, zakat bayar, infak bayar, umroh gratis. Pada saat kita melaksanakan ibadah umroh, kita melafazkan labbaik Allahumma umrotan, bayar gratis, gratis. Melakukan tawaf, Bismillahirrahmanirrahim, ya, kita tawaf seperti kita masuk tol, ngetek dulu harus bayar. Gratis apa bayar? Gratis, Bu. Nggak ada dalam sejarah. Buka di Google, tawaf itu berbayar. Dilanjutkan lagi, sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, gratis apa bayar? Dilanjutkan lagi, minum air zam-zam, gratis apa bayar? Sa'i, tahalul, gratis apa bayar? Tahalul ada yang gratis, ada yang bayar. Kalau mau dicukurin, bayar, ya. Tapi biasanya ibu-ibu itu cukur sendiri, ya. Satu ruas jari, temannya masuk dalam kerudung, dicukurin. Jadi perlu diketahui, terus yang bayar apa? Yang bayar transportasi, pesawat, hotel, tempat tinggal, makan yang bayar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bicara transportasi, tempat tinggal, makanan, nggak perlu di Saudi, di Indonesia juga bayar. Nggak perlu di Amerika, nggak perlu di Saudi, nggak perlu di Rusia, dimanapun kita bayar. Itu yang harus kita ketahui. Jadi umroh menggunakan pembiayaan syariah itu terus diperbolehkan di dalam Islam, ya. Dan umroh kita tidak ada unsur riba, tidak ada unsur gharar, dan bukan program multi level marketing. Tapi berbicara umroh pembiayaan, hampir seluruh travel di Indonesia bisa umroh pembiayaan, ya. Tapi kita ada bedanya, Bapak Ibu. Bedanya apa? Bedanya, ya, ketika harga umroh contoh 25 juta rupiah, disyaratkan untuk membayar down payment. Biasanya lembaga pembiayaan itu harus bayar DP, DP-nya 20%, berarti setiap jamaah harus bayar berapa? 5 juta, tambah admin 800.000, tambah asuransi 500.000, maka bayarnya jadi 6 juta 400.
ya, kurang lebih DP umroh itu senilai 6 juta, 7 juta, 8 juta. Pertanyaannya, dengan nilai 6 juta, 7 juta, sanggupkah seluruh warga negara Indonesia untuk bisa pergi umroh? Ada yang sanggup, ada yang enggak, ya. Di kita bedanya apa? Setiap jamaah yang mau pergi umroh, DP-nya kita bantuin, kita subsidi, kita kasih sedekah. Dari mana? Dari keuntungan penjualan umroh kita, Bapak Ibu. Jadi berapa DP-nya? DP-nya cukup 1.750.000 rupiah, ya. Lalu Pak, nanti cuma kumpulin DP lagi, saya nggak diberangkatin. Kalau nggak percaya, jangan bayar DP-nya di Indonesia, bayar DP-nya nanti di Saudi Arabia. Ya, kita nggak kumpulin DP, kita mau gampangin kaum muslimin di Indonesia biar bisa pergi umroh. Bahwa siapapun yang punya uang 1 jutaan sekarang udah bisa pergi umroh. Itu yang pertama. Yang kedua, ada komitmen bagi hasil dari perusahaan kita, seperti definisi di awal, definisi izin umroh, di mana keuntungan terbesar itu untuk jamaah. Artinya apa? Gini, ketika Bapak Ibu sudah pulang umroh, nanti ada sebuah kewajiban yang harus dibayar setiap bulannya. Benar nggak? Benar, ya. Kita itu bukan hanya mau egois, mikirin, kita bikin paket, ya. Pesawatnya direct langsung pakai Garuda Indonesia, hotelnya bintang 5, DP-nya murah atau bahkan tanpa DP, jadi siapapun bisa daftar. Tapi kita nggak egois, kita juga mikirin gimana jamaah ketika sudah pulang umroh, bagaimana cara cicilnya. Kita berikan solusi, solusinya namanya hijrah solusi, Bapak Ibu. Caranya gimana? Bapak Ibu ketika pulang umroh, kalau mau cicil sendiri itu kurang lebih, kalau 3 tahun cicilannya 1 jutaan. 3 tahun itu 36 bulan. Artinya tiap bulan setelah pulang umroh bayar sejuta. Tapi kita berikan solusi. Solusinya apa? Syiar. Kita bersyiar kepada saudara kita, adik kita, kakak kita, teman kita, ajak melaksanakan ibadah umroh seperti yang kita laksanakan. Maka setiap syiar kita mendapatkan ujroh. Ujrohnya berapa? 3 juta. Dan ujroh ini akan kita optimalkan untuk membayar umrohnya Bapak Ibu, ya. Sehingga pulang umroh boleh cari, kalau tenornya 3 tahun atau 36 bulan, per 3 bulan cari 1 jamaah yang mau umroh bayar 1 jutaan. Approve dari lembaga pembiayaan, kita dapat ujroh berapa? 3 juta. Uang 3 juta itu bisa kita bayarkan cicilan 3 bulan. Oh Pak, saya mah mau syiar, kan baru pulang umroh, pahala sholat saya dulu banyak, boleh tak saya bayar cash sendiri? Boleh tak? Boleh, monggo silakan, ya. Mau bayar sendiri silakan, nabung 33 ribuan, ya, per hari. Tapi kami mensarankan, ya, umroh, siapapun yang pergi umroh dengan izin umroh bukan hanya mendapati kemudahan, ya, kemudahan dari umrohnya yang dapat digapai karena murah DP-nya, karena ada subsidi, ya. Bahkan DP-nya juga nggak takut untuk ditipu, bisa bayar di Saudi Arabia, gitu kan? Tapi pada saat umroh, pada saat pulang umroh, umrohnya bisa jadi gratis kalau kita mau syiar, ya. Dan dilanjutkan nanti setelah kita syiar, kita dapat pahala umroh itu bukan 1 Bu, tapi 13. 1 dari pahala umroh kita, 12 dari pahala kita bersyiar pada orang lain. Ajak orang itu laksanakan umroh dengan sebuah kaidah, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak orang berbuat kebaikan, maka Allah akan berikan ganjaran seperti orang yang mengerjakan. Nah, bayangkan, itu program izin umroh. Dilanjutkan lagi, ya, ada peluang lisensi syiar. Ketika kita udah lunas, ya, rata-rata jamaah saya sebelum pandemi 1 bulan lunas, sebelum berangkat udah punya 6 jamaah. Kalau tenornya 3 tahun, punya 6 jamaah, artinya dia bisa 3 kali 6 berapa? 18 bulan dia masa cicil, karena sudah dicicilin dari ujrohnya. Tapi targetnya jamaah setiap maunya pulang, maunya langsung lunas, dan itu terjadi di izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai
muslimin yang masih terkekang di dalam sebuah pekerjaan yang di dalamnya banyak transaksi riba, transaksi goror, MLM yang haram, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering saya sebutkan, saya punya agen di Batam, ibu-ibu rumah tangga umroh, ya siarnya itu cuma pakai handphone, WhatsApp, itu sebulan bisa dapat 80 jamaah dan di-approve semuanya. Bayangin, tanpa mencederai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa ya diri kita harus mengasih makan, memberi makan anak, istri dan sesuatu yang haram, Allah berikan solusinya di isi umroh. Ya, kalau ada teman kita, tetangga kita, saudara kita, ya, yang masih terkekang di dalam sebuah pekerjaan yang haram, yang demi Allah tatkala makanan haram itu masuk ke mulut kita, maka demi Allah kelak dia berakhir apapun yang tumbuh dari yang haram itu yang pertama kali disisa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, jangan berharap kita bisa punya anak yang soleh yang nanti kelak kita sudah meninggal dunia doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Doa anak yang suka makan makanan yang haram pasti di-reject doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pindah ajakin, tanya berapa gajinya, gaji abang berapa, gaji emas berapa, 30 juta kecil, insya Allah di isi umroh bisa tergapai asalkan mau berubah, mau hijrah. Dan yang terakhir, keuntungan di program isi umroh ya, yaitu program sedekah jariyah. Karena dari setiap penjualan paket isi umroh yang dibeli sama jamaah itu kami sisihkan untuk pembangunan masjid, pembangunan rumah yatim. Artinya siapapun yang umroh sama kita bukan hanya sekedar bayar umroh, tapi bayar sedekah bangun masjid, bayar sedekah bangun rumah yatim. Insya Allah akan dapat ya amal jariah pembangunan masjid dan amal jariah pembangunan rumah yatim. Jariah itu Bapak Ibu sesuatu yang kita lakukan sekali, tapi amal ibadahnya nggak pernah berhenti dari Allah, akan terus mengalir. Ya, dan kami menargetkan ya kalau ada 10.000 jamaah umroh yang berangkat di bulan pertama ketika pandemi nanti buka, ya itu mudah-mudahan dalam 1 tahun kami akan mengumpulkan dana untuk pembangunan masjid dan pembangunan rumah yatim sejumlah 1,2 triliun. 1,2 triliun. Sekarang pertanyaannya, siap ibadah karena Allah? Siap pergi umroh? Siap dihapus seluruh dosanya oleh Allah? Yakin siap? Siap diijabah semua doanya oleh Allah SWT? Siap dijadikan hamba Allah yang kaya dan berkah? Siap dihapus seluruh dosanya oleh Allah SWT? Takbir! Takbir! Sekarang siapa yang mau umroh? Angkat tangannya. Mau umroh. Oke. Komitmen terakhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau undang yang hatinya diketuk pintunya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah umroh. Maju ke depan. Maju ke depan. Yang